Lo udah mulai jatuh cinta ya sama Mas Dewa? Apaan sih? Ngaco ya? Kok langsung salting gitu sih? Enggak. Ma, aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Aku butuh menjauh untuk sementara. Jaga diri Mama baik-baik ya. Ini keren ya, sorry. Makasih Mas. Sama-sama. Gimana? Enak? Enak banget. Emang beda ya kalau buatan chef? Jujur, aku seneng banget ngeliat kamu bahagia seperti ini, Kirana. Saya akan hancurkan kalian. Maafin aku, Ma. Tapi aku masih butuh waktu untuk sendiri. Nak, Mama bener-bener minta maaf ya. Setelah kamu pergi, Mama bisa merasakan sakitnya kehilangan anak. Nak, Mama bener-bener minta maaf ya. Setelah kamu pergi, Mama bisa merasakan sakitnya kehilangan anak. Kamu baru saja pergi sebentar. Mama udah merasa benar-benar menderita. Mama minta maaf sama kamu. Mama sudah memisahkan kamu dengan Angelin. Emang benar, kalau seseorang itu melahirkan, dia akan membagi dua nyawanya. Kalau setengahnya hilang, yang setengahnya lagi benar-benar gak berdaya. Mama mengerti seberapa luas ruang kosong yang ditinggalkan dalam hatimu, Gina. Kesepian yang menyiksa tahun demi tahun. Mama minta maaf ya, Nak. Mama tadinya itu berpikir apa yang selama ini Mama lakukan itu semuanya untuk masa depan kamu. Tapi ternyata Mama salah. Sekarang Mama baru sadar
Mamalah yang menghancurkan hidupmu, nak. Maafkan Mama ya, sayang. Walaupun Mama tahu, kamu pasti sulit untuk memaafkan Mama. Lalu kenapa Mama baru sekarang ngakuin ini? Kalau Mama ngerti, kenapa baru sekarang, Mah? Aku takut. Aku takut semuanya sudah terlambat. Dek, Kak, udah pulang kau? Kak Lala kenapa? Enggak apa-apa, Dek. Gimana Ibu? Udah mau dia makan? Udah, alhamdulillah Oma tadi mau makan dan makannya juga lumayan banyak. Nih, Oma juga nyuruh Kirana buat ngebungkusin makanan buat Kak Lala. Baiknya, makasih ya, Dek. Alhamdulillah Ibu mau makan. Tapi hari ini Oma kok kelihatan sedih banget ya. Bu Regina belum baikan ya sama Oma. Malah sekarang Mbak Regina pergi dari rumah. Hah? Pergi? Kapan, Kak? Kak Lala nggak tahu. Tadi subuh kakak pas bangun udah nggak ada Mbak Regina. Terus kakak cek lemarinya, baju-bajunya pun udah nggak ada. Ya Allah, pantesan aja Oma sedih banget. Kasian banget Oma, Kak. Iya, makanya kakak khawatir kali sama Oma. Makanya nyuruh adek bawa Oma keluar, makan di luar biar senang gitu hatinya, biar nggak kepikiran. Baterainya habis. Lala. Kirana. La. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu, Dek? Oma. Astagfirullahaladzim. Oma. Astaga, Ibu. Ibu! Ayo. Astaga, Ibu! Aduh, angkat deh. Ya, jangan. Jangan disentuh. Kak Lala tolong telepon ambulans saja sekarang ya. Iya, Dek. Aduh, Ibu kok bisa kayak gini sih, Bu? Oma. Halo, Pak. Tolong kirim ambulans ke Jalan Cahaya nomor 872 sekarang ya, Pak. Makasih, Pak. Oma tetap sama Kirana ya, Oma. Oma dengar kita kan? Dengar Kirana, ini Kirana, Oma. Di sini ada Kirana, ada Kak Lala. Oma tetap sadar ya. Ya? Iya. Kirana. Iya, Oma. Bu! Aduh, Ibu. Oma. Bu! Ambulansnya udah disuruh ke sini. Udah, Dek. Aduh, ini gimana, Dek? Aduh, Ibu! Aku harus bagaimana sekarang? Melihat Mama seperti ini, aku sebenarnya nggak tega. Tapi yang sudah dilakukan Mama ke aku benar-benar sulit untuk aku maafkan. Mungkin kali ini aku harus menurunkan sedikit egoku demi Mama. Bagaimanapun,
Mama yang sudah melahirkan dan membesarkan aku. Aku nggak mau Mama merasakan pahitnya kehilangan seorang anak seperti yang aku rasakan. Bu, ibu sabar ya, yang kuat ya bu. Kita bentar lagi udah nyampe rumah sakit bu. Halo, iya Kirana? Halo Bu Regina. Bu, Oma jatuh Bu. Sekarang kondisinya tidak sadarkan diri. Kita sekarang lagi OTW ke rumah sakit Arunika. Mama jatuh? Oke Kirana. Saya akan kesana sekarang ya. Iya, baik. Pak, lebih cepat lagi ya Pak. Ya Allah, Mama. Aku mohon jangan kenapa-napa, Ma. Hati-hati ya Pak. Pelan-pelan Pak. Mama kenapa? Mari kita. Mama! Oma. Mama kenapa? Udah gini. Kita juga nggak tahu Oma kenapa. Kita nggak dengar suara dari kamar. Terus kita lihat Oma udah di lantai ya kan Kak? Iya mbak, maafin saya ya mbak. Saya juga nggak tahu kenapa ibu bisa jatuh. Yaudah kalau kayak gitu saya ngurus ibu dulu ya mbak. Halo? Halo, Nak. Iya Win? Bapak, Nak. Tadi kenapa? Bapak meninggal. Win, kalau ngomong jangan sembarangan ah. Tadi kenapa? Jangan bercanda dong Win. Enggak, Kirana. Gue gak bercanda, Bapak. Bapak kecelakaan. Gue baru dikabarin sama keluarganya. Ya bener aja Win. Aku tuh kemarin baru aja teleponan sama Pak Ade. Ini beneran Win. Gue juga gak nyangka kenapa Bapak pergi secepat ini. Karena Bapak dimakamin sore ini di kampung. Lo bisa datang kan? Iya, aku pasti datang Win. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Kirana, kamu kenapa? Saya baru dapat kabar kalau Pak Ade saya meninggal Bu. Ya Allah, saya turut berduka cita ya. Makasih Bu. Pak Ade saya akan dimakamkan sore ini di kampung. Ya udah, kalau gitu kamu urus aja dulu pemakaman Pak Ade kamu ya. Biar saya yang urus Mama. Tapi Bu, saya juga ngerasa bersalah Oma kayak gitu karena saya lalai ngejaga Oma. Saya minta maaf ya Bu. No. Itu bukan salah kamu. Saya tahu banget kamu tuh selalu menjaga Mama dengan baik. Namanya kecelakaan itu kan kita nggak ada yang tahu. Ya, di sini ada Lala sama saya. Kamu urus dulu aja keluarga kamu, oke? Ya, makasih ya Bu. Ya. Nanti kalau ada apa-apa, tolong kabarin saya keadaan Oma ya. Ya, saya ke dalam dulu ya. Kamu take care ya. Astagfirullahaladzim. Pak Ade. Ya Allah.
Pade. Ngomong dong, Bu. Ibu. Bagaimanapun juga, kamu anak kesayangan Papa. Nggak pernah bisa ada yang nyantiin kamu. Aku sayang sama Bapak. Ya. Terima kasih. Winda, Mas, Winda. Ajar ikhlas tari ganti, yang penting kamu, Winda, Mas selamat. Mama udah gak ada, Bu. Papa pergi. Oke Nick, pokoknya gue minta lo fokus ya. Lo fokus cari orang yang namanya Sri Sulastri. Terakhir info yang gue dapat itu kan dia kerja di Jakarta Selatan. Dan gue dapat info terbaru dari Pak Jaka. Kalau dia kerja di daerah Jakarta Selatan, itu sama orang kaya di daerah situ. Jadi coba deh. Ya siapa tahu lo punya rekanan atau siapa yang bisa bantu. Oke sip, bagus. Yaudah gini Nick, kalau ada apa-apa langsung telepon gue ya. Thank you bro. Semoga setelah ini itu ada keajaiban atau ada info apa-apa supaya aku bisa bantu kamu Kirana ketemu dengan orang tua kandung kamu. Ya halo Kirana. Mas, Pade meninggal, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa meninggal? Maksudnya gini, apa yang terjadi? Katanya Pade kecelakaan. Mas, saya izin untuk takziah dan memakamkan Pade ya di kampung. Nanti saya mau pulang terus ganti baju. Habis itu saya akan berangkat sama Bude sama Winda naik travel. Kirana gini, saya tahu kamu lagi panik, tapi tolong jangan perlakukan saya seperti orang lain. Saya suami kamu, ya. Jadi biar saya nganter kamu ke sana. Udah, sekarang posisi kamu di mana? Saya di rumah sakit Arunika, Mas. Saya di sini karena tadi Oma Gayatri masuk rumah sakit. Ya udah, kalau gitu kamu tunggu di sana, saya jemput kamu. Terus saya antar ke sana, oke? Iya, Mas. Ya Allah, Pade. Kirana. Saya sebenarnya bingung mau bilang apa, tapi saya tahu ini semua pasti berat buat kamu. Semoga kamu bisa lebih sabar ngadepin ini semua, ya. Makasih, Mas. Saya cuman gak nyangka aja. Kalau saya nggak akan bisa ketemu sama Pade lagi. Saya masih nggak percaya kalau Pade udah nggak ada. Biar saya bantu sini. Saya tahu kamu lagi. Ya. Halo. Iya, assalamualaikum Bude. Waalaikumsalam Kirana. Kirana, kamu udah jalan? Ini Kirana baru mau jalan, Bude diantar sama Mas Dewa. Kamu diantar Mas Dewa? Kirana, boleh tolong tanyain sama Mas Dewa. Bude sama Winda mau numpang.
Mas, Kenapa? Ada apa? katanya Bude sama Winda mau bareng. Bisa, Bude? Iya. Makasih ya, Kirana. Kamu tolong jemput Bude ya. Bude sama Winda udah siap. Bude tunggu ya. Iya, Bude. Bude minta dijemput di rumah. Baik, yaudah kita jemput di rumahnya sekarang. Udah, jangan nangis aja. Bentar lagi Kirana jemput. Udah. Kenapa sih, Bu? Harus jadi kayak gini? Harusnya kita susu aja, Bapak. Udah dong, Win. Kamu jangan nangis terus. Percuma kamu nangis juga. Bapak kamu tuh nggak akan hidup lagi. Bu masih bisa ya, Bu, ngomong kayak gitu? Ini semua juga tuh gara-gara Ibu. Bapak tuh pergi juga gara-gara Ibu, karena Ibu selalu marahin Bapak. Win, kecelakaan itu musibah. Bukan salah siapa-siapa, jadi kamu nggak bisa nyalain ibu gitu aja. Bu, Bapak pulang kampung itu juga karena capek dengerin Ibu tiap hari. Ibu kerjanya tiap hari cuma marah aja. Bu, Bapak tuh cuma pengen tenang, Bu. Tapi Ibu nggak bisa ngasih itu, Ibu nggak bisa ngertiin Bapak. Win, kamu dengar ya? Ibu nggak pernah ngusir bapak kamu. Ibu nggak pernah minta bapak kamu pulang kampung. Kamu tahu itu. Astagfirullahaladzim, udah dong Bude, Winda udah. Udah, jangan saling nyalahin kayak gitu. Padi pasti sedih lihat kalian kayak gitu, tau gak sih? Udah, Kirana tuh selalu inget pesan Pade. Sebagai keluarga kita tuh harus akur. Pade tuh pasti maunya kita itu saling rangkul, bukan saling nyakitin kayak gitu. Buat Winda, udah cukup ya saling nyalahin ya. Dan saya rasa ini bukan waktunya untuk seperti itu. Jadi baiknya sekarang kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama kehilangan ini. Buat Winda. Kirana. Sabar ya, yang kuat. Makasih, Mas. Halo, Kak Lala. Gimana keadaan Oma, Kak? Dek, alhamdulillah Oma nggak apa-apa deh, Oma baik-baik aja. Tadi juga udah di MRI. Untungnya nggak ada cedera yang parah-parah kali, kayak mana aman semua. Oma juga udah sadar. Ini malah kakak sama Mbak Regina mau balik ke rumah, Dek. Soalnya Oma maksa minta balik. Alhamdulillah, kalau gitu alhamdulillah. Ya udah, Dek, fokus aja sama Pak Demo ya, Dek. Tadi Mbak Regina udah cerita. Kakak turut berduka cita ya, Dek. Iya, Kak. Makasih. Iya. Ya udah kalau kayak gitu ya. Yuk. Ada apa? Tadi asistennya Oma Gayatri, dia ngabarin kalau Oma nggak ada cedera yang serius. Kondisinya begitu.
Mbak Regina. Mbak Regina. Mbak Regina, maafin saya, Mbak. Maafin saya, Mbak. Mbak Regina boleh membenci saya. Gak apa-apa, salahkan saja saya, Mbak. Silakan. Tapi saya mohon, Mbak. Saya mohon, Mbak Regina jangan pergi lagi. Saya mohon, Mbak. Saya gak mau ibu kenapa-kenapa, Mbak. Maafin saya, Mbak. Maafin saya, Mbak. Udah ya, La. Lebih baik sekarang kita fokus ke Mama. Regina. Ma, kenapa, Ma? Ada yang sakit, Ma? Enggak, Nak. Mama baik-baik aja. Mama baik-baik gimana, Ma? Mama kan baru aja jatuh. Aku tuh lebih tenang kalau Mama dirawat di rumah sakit. Kenapa Mama minta pulang? Boleh Mama pegang tangan kamu? Mama bahagia kamu sudah ada di sini. Oh ya, kamu jangan pergi lagi. Iya, Ma. Kalau Regina akan di sini aja ya. Sekarang Mama makan ya. Buburnya udah dingin. Ya, aku suapin ya. Kadang cinta seorang ibu dan anak memang besar. Cukup satu pelukan, semua luka bisa pelan-pelan sembuh. Bu Gayatri tidak sungkan mengakui kesalahan dan tetap mau minta maaf dengan Mbak Regina. Pak. Pak. Bapak kenapa ninggalin aku, Pak? Bapak janji lo gak mau ninggalin aku. Kenapa Bapak pergi sih, Pak? Winda, udah ya nak. Jangan nangis terus. Kita doain aja biar Bapak tenang ya. Selamat ulang tahun ya Kirana. Maaf kalau tadi cuma bisa beli kue tart ini aja. Kirana, Pak De cuma pengen lihat kamu bahagia di hari ulang tahun kamu.
Bu Melinda mau menjadi saksi untuk meringankan hukuman Pak D. Terus kenapa Bu Melinda mau jadi saksi buat Pak D? Karena Bu Melinda tahu kalau Pak D pasti nggak sengaja nusuk Pak Hendrawan. Ya Allah. Bu Melinda tahu kalau Pak D orang baik kok. Pak D, kita udah ngelewatin banyak cobaan, tapi karena belum sempat balas semua kebaikan Pak D. Semoga Pak D tenang di sana, diampuni semua dosa. Karena sayang banget sama Pak D. Kasian dia. Dia baru aja kehilangan satu-satunya orang yang paling dia sayang. Di saat hidupnya udah penuh luka karena masalah keluarga kok. Dan dia masih bisa tegar kayak gini. Ibu udah tidur? Udah, kamu jagain mama ya. Kamu kasih tahu saya kalau mama udah bangun, oke? Baik Mbak. Mbak Regina jangan lupa makan ya. Sudah saya siapin tadi. Oke, makasih lah. Selamat sore, Bu. Sore, Rudy. Silakan duduk. Gimana Rudy? Ada perkembangan? Saya sudah cek nomor handphone Wati yang ada di sini, Bu. Tapi saya bisa menarik kembali data riwayat panggilannya. Cuma sayang sekali, Bu. Saya hanya bisa menarik satu nomor yang terakhir kali dia hubungi. Nomor itu tercatat milik seseorang yang bernama Salim. Saya sudah hubungi dan ternyata dia merupakan pemilik dari kontrakan yang ditinggali oleh Wati. Akhirnya ada titik terang. Ini nomor telepon dan alamatnya Salim. Terima kasih ya Rudy. Dengan senang hati, Bu. Kalau begitu, saya izin pamit, Bu. Oke, thank you ya. Dan sekali lagi, terima kasih. Mari, Bu. Mari. Aku belum telepon Kirana. Ya udah kita pulang ya. Bener buat itu. Sepertinya kita pulang ke Jakartanya hari ini aja, ya? Nggak terlalu buru-buru, Mas Dewa. Gimana kalau besok pagi aja, soalnya ini udah mau gelap. Kalau saya sih bebas ya. Menurut kamu gimana? Ya, kayaknya memang sebaiknya besok aja, Mas. Soalnya nggak ada yang bisa ngegantiin Mas Dewa nyetir kan. Jadi lebih baik hari ini kita istirahat. Mungkin bisa nginep di kerabatnya Pak Ade atau cari penginapan. Ya udah kalau gitu kita jalan. Mas, saya angkat dulu ya. Udah. Halo, Bu. Kirana, gimana keadaan kamu? Saya baik-baik aja, Bu. Saya baru beres memakamkan Pak Ade saya. Oma gimana, Bu? Sekali lagi saya turut berduka cita ya, Kirana. Mama baik-baik aja. Sekarang lagi tidur. Saya sih sebenarnya lebih tenang kalau Mama dirawat di rumah sakit. Tapi kamu tahu sendiri kan Mama keras kepala. Dia maksa mau pulang. Untung aja nggak ada yang cedera. Alhamdulillah, saya lega dengarnya. Ibu sendiri gimana keadaannya? Baik-baik aja kan? Ibu udah makan?
Jangan sampai telat makan ya, Bu. Takutnya nanti lambungnya naik lagi, nanti sakit lagi. Iya, saya baik-baik aja Kirana. Terima kasih ya kamu sudah perhatian sama saya dan begitu peduli sama Mama. Oke, saya nggak akan bicara sama kamu, saya nggak akan ganggu kamu lama-lama karena kamu pasti banyak urusan. Please, kamu kabarin saya kalau kamu udah bisa masuk kerja. Oke? Take care Kirana. Ya, makasih ya, Bu. Siapa? Kirana? Oh, tadi anaknya Oma Gayatri. Dia nanyain kabar Kirana sama ngasih tahu kondisinya Oma. Ya udah, kalau gitu kita cari penginapan terdekat aja kali ya. Ya, mari, buat ya, beda. Yuk. Kamu temukan jejak Retno. Iya, Ma. Ada informasi yang bisa memberitahu kita di mana Mbak Retno. Besok aku mau ke sana, Ma. Tolong nak, temukan dia. Temukan Retno dengan Angelin. Mama harus tahu bagaimana keadaan cucu Mama sekarang. Iya, Ma. Itu yang aku inginkan. Aku juga ingin sekali ketemu sama anakku, Ma. Sekali lagi, Mama minta maaf sama kamu, nak. Mbak, izinkan saya ikut sama Mbak Regina ya. Saya juga mau menebus kesalahan saya pada keluarga ini. Oke, besok pagi kamu ikut saya ya. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Ya Bu? Pak Salim, Iya Bu, saya sendiri. perkenalkan Pak, saya Regina. Saya lagi mencari seseorang yang bernama Wati. Infonya dia menyewa kontrakan Bapak, betul Pak? Iya, Wati istrinya si Rahman kan? Kenapa ya Bu? Apa Pak Rahman punya saudara bernama Retno, Pak? Retno. Retno kan udah lama meninggal. Terus kuburannya itu di TPU Taman Nirwana. Meninggal? Apa Retno punya anak, Pak? Aduh, kalau soal itu saya nggak ngerti Bu. Saya juga kurang dekat sama mereka. Kalau Ibu pengen tahu, coba hubungi Pak Rahman aja Bu. Bapak punya nomornya? Punya, sebentar ya Bu. Iya, Pak. Rahman. Berapa, Pak? Nah ini Bu. Iya. Ya, oke. Nomor yang Anda tuju tidak dapat menerima panggilan Anda. Gak aktif nomornya. Apa mungkin dia ganti nomor kali ya, Mbak? Atau HP-nya rusak? Kalau gitu Pak, boleh saya minta alamatnya? Kita mau langsung ke sana aja. Iya, Pak. Boleh. Apa saya catat aja ya? Soalnya alamatnya agak masuk ke dalam gitu Bu. Boleh langsung Iya. ke sini aja ya Pak ya? Ya. Ini Bu. Ya. Oke, kita langsung ke kontrakan ya, Lah. Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Kita pamit dulu. Ya. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ayo, Mbak.
Permisi, assalamualaikum. Ada orang nggak ya? Maaf, lagi cari siapa ya, Mbak? Saya lagi cari orang yang tinggal di sini, Bu. Bu Wati dan Pak Rahman. Mereka ada nggak ya, Bu? Mereka nggak ada di sini, Bu. Kemarin sore mereka pulang kampung. Pulang kampung? Iya. Berarti mereka udah nggak tinggal di sini lagi, Bu? Kalau itu saya nggak tahu, Bu. Setahu saya mereka nggak bawa barang banyak kok. Pasti mereka balik lagi ke sini. Oke, kalau mereka sudah pulang, boleh tolong kabari saya, Bu? Boleh. Tapi nomornya saya catat ya. Handphone saya lagi mati. Oke. 0899 0899 811 Bu Dewi. Ya, sebentar Mas Firman ya. Oke Bu, nanti kalau saya ketemu orangnya, saya kasih nomor Ibu. Maaf ya, saya permisi dulu, saya buru-buru. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Ya, Pak. Buru-buru amat, Bu. Mas. Mbak, apa sebaiknya kita ke makam Bu Retno aja ya? Siapa tahu kita dapat petunjuk di sana, Mbak. Udah, hati-hati ya. Iya. Mas, makasih ya. Sama-sama. Mas Dewa. Bu Wati, tunggu sebentar. Tadi udah nyariin Ibu loh, Bu. Aduh, Bu. Jangan-jangan orang nagih utang lagi, Bu. Sembarangan kalau ngomong. Maaf, Bu. Siapa ya? Aduh, saya lupa namanya, Bu. Pokoknya mereka perempuan berdua. Kayaknya dia orang kaya deh, Bu. Mobilnya bagus banget loh. Siapa ya, Bu? Emang Ibu punya teman orang kaya? Sebentar ya, Bu. Dia nitip nomor telepon. Nah, ini, Bu, nomor teleponnya. Coba ditelepon ya, Bu. Nomor yang Anda tuju. Nggak nyambung? Coba lagi, Bu. Nomor yang Anda tuju. Nomornya nggak terdaftar. Ini bener nomornya, Bu? Iya, itu nomornya kok, Bu. Coba lihat. Bu, ini nomornya pendek banget, Bu. Ini kayak angkanya kurang deh. Waduh. Berarti saya kemarin nulisnya kecepetan. Aduh, maaf ya, Bu. Kemarin saya tuh buru-buru ditungguin Kang Gojek. Saya mau pergi ke pasar, Bu. Iya. Maaf banget ya, Bu. Iya, Saya nggak maaf apa-apa. banget. Nggak apa-apa, Bu. Semoga mereka balik lagi deh ya, Bu. Iya. Ya, maaf ya, Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Siapapun orangnya, semoga bukan masalah baru. Udah pusing nih, Bu. Bukan, Mbak. Bukan juga, Mbak. Coba itu yang di depan, Mbak. Sana. Hah? Mbak. Tanya, Mbak. Udah, Mbak. Tanya aja. Selamat siang, Pak. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Saya mau tanya, Pak, apa Bapak tahu makamnya Bu Retno? Saya dapat info kalau beliau dimakamkan di TPU ini, Pak. Retno siapa ya Bu? Nama lengkapnya Retno Nuraningsi, Pak. Oh Bu Retno Nuraningsi. Ada Bu, makamnya ada di sebelah sana Bu. Mbak. Mari Bu, saya antar Bu. Oh, iya. Makasih, Pak. Monggo, Pak. Hati-hati, Mbak. Ini Bu, Bentar, makam yang Ibu cari. Ibu Retno. Mbak, iya bener ini Mbak, Retno Nuraningsih. Pak, makasih banyak ya Pak. Ini ada sedikit buat Bapak. Aduh, nggak usah repot-repot Bu. Nggak apa-apa Pak, untuk Bapak dan keluarga. Makasih ya Bu. Oh ya, nanti kalau ada apa-apa cari saya lagi ya Bu. Iya. Misi Bu. Iya, makasih Pak.
ternyata Retno benar-benar sudah tidak ada. Ya Allah, Mbak Retno. Terima kasih, Mbak. Karena sudah menjaga anakku selama ini. Saya minta maaf. Saya tidak sempat berterima kasih langsung kepada Mbak. Kalau Retno meninggal 6 tahun yang lalu, berarti usia anakku pada saat itu 16 tahun. Ya Allah, lah. Anakku masih sangat kecil waktu itu, lah. Siapa yang ngurusin dia, lah? Siapa yang ngurusin anakku, lah? Ya Allah, tolong jaga anakku dan lindungi anakku, ya Allah. Dan pertemukanlah aku dan anakku, ya Allah. Amin. Amin, ya Allah. Mbak yang sabar ya, Mbak. Semoga anak Mbak baik-baik aja. Mas, saya boleh minta tolong nggak? Ya, mau minta tolong apa? Tolong anterin saya ke makam ibu. Saya udah lama nggak datang ke makam ibu. Oke, boleh. Saya anterin. Tapi tolong kamu arahin saya nggak tahu jalan soalnya. Makasih ya, Mas. Pak, Apa yang ada yang bisa saya bantu lagi, Bu? saya mau tanya sekali lagi, Pak. Apa keluarganya Bu Retno masih suka datang ke makam ini, Pak? Setahu saya, saudara sama anak perempuannya aja yang sering kesini, Bu. Anak perempuan, Pak? Namanya siapa ya, Pak? Maaf, Bu. Saya nggak berani nanya-nanya. Usianya berapa, Pak? Sekitar 20 tahun gitulah, Bu.